Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema atau judul games kali ini Sagittarius adalah dirinya yang ingin bertemu denganmu. Sagittarius, siapa yang mau ketemu kamu ya? Ataukah kamu yang rindu padanya ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan kamu tetap harus selalu berserah ya. Jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta karena ini hanya sebuah games ya, tetapi memang ini bukan games biasa ya. Ini games menyerap energi sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Sagittarius, dirinya yang ingin bertemu denganmu. Kira-kira siapa yang lagi ingin kehadiranmu di sisinya? Kita lihat. Oke, wah, ada cowok ganteng, cewek cantik. Orang baru, Sagittarius. Ya, tapi ini bukan baru-baru amat buatmu ya. Karena ya kamu sudah tahu, mungkin dia PDKT terhadapmu, ya. Cuman kamu kok nolak-nolak dia gitu, Sagittarius. Ini ada yang sudah dekat denganmu ya. Cuman Sagittarius tuh kayak macam, enggak deh, malas, capek, membosankan dengan dia. Nah ini ada beberapa. Atau aduh saya nggak suka sama dia, tapi gimana ya? Ya ini ada beberapa ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Ya ganteng, cantik relatif sih. Cuman Sagittarius kan orangnya on off ya. Kadang-kadang rindu dia, tapi kalau ketemu kok mukanya biasa-biasa aja ya, menyebalkan. Nggak ganteng juga, nggak cantik juga, biasa-biasa aja. Tapi nanti pada saat dia sudah di rumah dia merindukan. Kenapa ya dia nggak telepon saya lagi? Saya suka dengan dia, mukanya apa ya Gi? Sagi, energimu gimana sih? Ya, kayak on off gitu. Kadang-kadang kamu bilang dia ganteng, seksi. Terus nanti pada saat dia dekat denganmu, kamu nggak bergairah terhadapnya. Gimana sih Sagittarius ini? Bilang dia nggak ganteng, dia nggak cantik, padahal kamu suka. Ya, hati kamu jangan apa ya, energinya Sagi agak sedikit on off soalnya. Jadi eh kamu itu antara mau dengan dia atau tidak gitu ya. Jadi dia juga merasakan bahwa Sagittarius kan hanya mempermainkan saya gitu ya. Jadi saya juga nih bingung ya, bicaranya ini mau bagaimana karena saya menyerap energi dari Sagittarius yang pelin-pelan. Jadi saya juga mau mengutarakan readingan ini, bingung juga ini maunya Sagi nih apa. Dia mau memberikan yang terbaik buat Sagittarius, tetapi Sagittarius kayak menolak ya. Ada yang sudah memberikan hadiah, ada yang memberikan duit, tapi Sagittarius kayak enggak malas. Ya, seakan-akan dia sogok gitu ya, supaya kamu ketemu saya dong. Ya, saya mau nggak saya kasih ini, tapi kamu ketemu saya mau nggak ya. Pokoknya dia cari bagaimana caranya supaya Sagittarius kamu bisa bersamanya gitu. Ya, apa kesukaan kamu? Yuk kita jalan-jalan, yuk kita makan di tempat ini, tapi Sagittarius kayak menolak. Ya, padahal Sagittarius juga mau gitu, yuk kita jalan, tapi kamu kayak aduh saya pikir-pikir dulu ya, kayak saya nggak enak badan, ataupun mungkin kondisinya malah Sagittarius menolak, bukan menolak tapi membatalkan secara sepihak ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, yang akhirnya ingin bertemu dengan kamu, sudah bahagia-bahagia ujung-ujungnya kamu PHP-in Sagittarius. Kenapa kamu bikin perasaan orang cenat-cenut terhadapmu ya, bikin sakit kepala Sagittarius. Cenat-cenut. Aduh. Jadi seperti gitu ya. Orang-orang terkoneksi denganmu pusing ya dengan kondisi
emosi dari Sagittarius yang tidak menentu ya. Ini ada pasanganmu juga saya lihat, Sagittarius ya, yang mana kalau pasanganmu nih pusing 1000 keliling juga dengan Sagittarius yang on off ya, kadang-kadang marah, kadang-kadang emosi, kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang diam ya, ataupun bahkan saya lihat di sini ada yang sudah berpisah, break ya, bukan berpisah dalam artian cerai, tidak, tapi maksudnya break ya, karena pusing stres dengan hidup dan dirimu ya, dia sudah pusing dengan hidupnya tambah pusing dengan hubungan dengan dirimu Sagittarius. Bukan saya menyudutkan kamu ya, tapi ini energinya, karena kan ibaratkan dia ingin bertemu kan, sesuai judul. Jadi pada saat dia break bersamamu, dia rasa rindu terhadapmu, dia ingin ke kamu, tetapi dia takut nanti kamu tidak menerimanya lagi, atau mungkin kamu akan menghindar darinya dan tidak menginginkannya. Dia takut penolakan Sagittarius ya, karena saya lihat di pasangan kamu ada yang ribut-ribut masalah keuangan, sedangkan dia juga belum mempunyai pekerjaan saat ini, ataupun mungkin kondisinya hubungan digantung ya, ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang mungkin membuat hubungan kalian on off ya. Jadi dia juga bingung ya, terus bagaimana, saya cinta kamu tapi ya ini keterbatasan saya, sedangkan Sagittarius menuntut. Nah ini ada beberapa ya. Ya, dan kalaupun pasanganmu ini ya, dia memang menginginkan pemaafan darimu ya. Kalau memang seandainya kamu lagi hubungan apa ya, kalau dibilang lagi kurang bagus ya, karena saya lihat di sini masalah diskomunikasi dan masalah keuangan. Jadi memang kalau seandainya ada beberapa dari kalian punya hubungan lagi renggang, dia ingin kembali padamu, tapi dia bingung ya, dia mau menyerahkan apa ke kamu ya. Kalau masalah keuangan, dia sampai sekarang belum mempunyai uang ya. Mau minta maaf juga bingung, mau ya, pasanganmu nih juga agak sedikit dilema sebenarnya ya, karena dia merasa bahwa tuntutanmu terlalu besar Sagittarius, dia nggak mampu ya, dan dia pun tidak mampu tanpa dirimu sebenarnya. Kamu itu adalah kekuatannya, cuman kamu mau dia harus lebih kuat dari dia, dia harus lebih kuat dari kamu, sedangkan kamu menurut dia kamu lah ya kekuatannya. Terus gimana dong? Jadi ya serba salah juga. Akhirnya dia berpikir untuk tetap aja diam, walaupun sepi, walaupun sendiri tanpamu, tetap dia menginginkan akan dirimu. Jadi seperti gitu ya. Ya dia merasa tidak pede untuk kembali padamu. Ini ada beberapa, ataupun mungkin kondisinya pasanganmu ataupun yang tadi ya, apa kalau dibilang walaupun memang seandainya pasanganmu dan sudah bercerai, ataupun mungkin kondisi ini mantanmu ya, kamu bisa menyesuaikan. Ada rasa kerinduan terhadapmu, yang mana dulu mungkin dia mengingat memori-memori bersamamu. Kamu orangnya romantis, kamu orangnya baik, tulus, walaupun cerewet ya. Banyak intervensi dan macam-macam, tetapi masih tanpa kepalsuan ya. Bukan di depan baik menusuk, tidak, tetapi dia memang orangnya, dia melihat dari sisi kamu tuh orang yang sangat dermawan, penuh dengan apa ya, artinya harapan-harapannya itu bersama kamu itu sudah hampir, artinya bukan sudah hampir sih, maksudnya malah kamu itu mensupport dia sehingga cita-citanya itu bisa terwujud, bisa dia raih karena kamu mendampinginya ya. Tetapi ya tadi saya bilang ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga kamu akhirnya pisah dengannya karena disuruh memilih, terutama signifikan nih restu orang tua karena perbedaan agama ya. Jadi ya mau tidak mau memilih berpisah dan menentukan jalan hidup masing-masing. Dan akhirnya ya begitu, mungkin dia berharap bahwa tanpamu dia baik-baik saja, ternyata dia masih terkoneksi denganmu, sangat-sangat merindukanmu. Sagittarius ingin bertemu, memelukmu, menciummu, mendekapmu, tetapi apa daya, kamu udah milik orang, ataupun sebaliknya dia sudah menjadi milik orang ya. Jadi dia tahu batas-batas mana yang masih bisa, mana yang tidak. Tetapi saya lihat di sini kalau mantan Sagittarius malah menarik diri ya, tidak mau terlibat dengan mantan ya, karena mantan itu ibaratkan untuk Sagittarius udah dibuang ke laut. Betul tidak Sagittarius? Kamu udah buang mantan ke laut kan? Walaupun mungkin mantan masih telepon-telepon atau memberikan WA, tanya-tanya kabar ya, cari-cari perhatianmu. Tetapi Sagittarius malas ngapain?
dengan mantan. Kalau udah mantan ya mantan aja ya. Jangan kamu masuk-masuk ke hidup saya untuk bikin susah lagi diriku, sama seperti dulu, menyakiti dan malah membuat saya stres. Betul tidak Sagitarius? Ketik di kolom komentar ya. Kalau mantan buang di Sagitarius sudah nggak pakai ya, dibuang ke laut dia itu. Karena Sagitarius itu gitu, kalau dia baik-baik sekali, tetapi kalau orang menyakitinya dia akan lebih baik menghindar dibandingkan marah ya, capek. Dia udah capek ya, nggak mau ribut ya, dia mau mencari kedamaian. Jadi ya sudah, lebih baik damai dengan diri sendiri, dalam artian walaupun sendiri tetapi setidaknya nyaman, dibandingkan balikan dengan mantan ujung-ujungnya hanya dimanfaatkan. Karena ada beberapa mantan juga yang Sagitarius tahu bahwa hanya memanfaatkan Sagitarius dalam kesepian, seks, dan keuangan. Ada beberapa ya, minta-minta uang, minta bantu ini, minta itu. Pada saat dia datang karena susah, pada saat dia bahagia dia pergi dengan yang lain ya. Dan Sagitarius sudah tahu itu, jadi dia tidak mau lagi terjebak dalam kesalahan yang sama, sehingga dia mau, ataupun situasi dengan kondisi yang sulit untuk memilih ya. Jadi dia lebih fokus pada dirinya, lebih ingin ke pencapaian dirinya, cita-citanya juga, dan lebih fokus juga pada ya dirinya sendiri, untuk membahagiakan dirinya sendiri. Nah ini ya. Tetapi ya ingat, belum tentu juga orang-orang yang terkoneksi dengan kamu mau kembali ke kamu itu karena ada apanya kamu Sagitarius. Karena ada juga memang sisi dari orang-orang yang memang tulus ya. Cuman ya namanya manusia ya, kadang-kadang hilaf. Dan orang-orang yang kebanyakan mau ke kamu ini memang orang-orang tulus ya. Cuman ya begitu, namanya juga godaan-godaan ya. Tetapi mereka tidak bermaksud, berniat untuk menyakitimu. Jadi berikanlah pemaafan untuk mereka ya. Dan juga maafkan diri kamu supaya hidup kamu jauh lebih tentram. Sagitarius lelah soalnya di sini. Betul tidak Sagitarius? Hidupmu lelah dalam percintaan kan? Betul tidak? Jadi saya lihat di sini Sagitarius lebih mengambil jalan aman untuk bisa mencintai dirinya sendiri tanpa berharap pada siapapun. Jadi saya lihat di sini Sagitarius lebih spiritual, lebih mau mendekatkan diri pada semesta, lebih ingin mendekatkan diri pada Tuhan ya, lebih ingin menjadi diri sendiri. Kalau pun kamu sekarang single parent, kamu berusaha untuk menghidupi anakmu tanpa berharap pada siapapun ya, ya berusaha gitu. Kalaupun ada kurang-kurangnya ya pasti minta tolong. Tapi ya itu saya lihat rezeki Sagitarius bagus ya, karena saya lihat di sini ada yang tidak dinafkahi ya. Ya nggak apa-apa, ambil positifnya saja, kamu pasti banyak berkat. Kalau tidak berkat keuangan ya berkat kesehatan ya. Maaf anak saya ribut ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Jadi seperti gitu. Dan berusaha juga untuk bisa memperbaiki diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik, supaya menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat buat diri kamu sendiri dan orang lain ya. Sagitarius, wow mulia ya Sagitarius. Sekarang nih malas, udah capek, udah mau orang mau bicara apa ini itu udah terserah kamu bicara, yang penting saya enjoy dengan diriku, nggak mau urus, nggak mau pusing ya. Dan bagus mental Sagitarius, kamu move on, dan akhirnya orang pun akhirnya ya ini yang tadi, mereka menyesal kan, karena kamu selalu ada di energi positif, sehingga orang-orang yang pernah menyakitimu menyesal dan ingin bertemu denganmu, ingin meminta maaf kepada mereka. Ini hanya tunggu waktu saja, dikarenakan mereka masih takut aja kan, cemen. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih kadang-kadang agak cemen ya, karena ya mungkin dia berpikir juga situasi dan kondisinya bagaimana dulu. Makanya saya bilang tunggu waktu, situasi, waktu yang tepat dan di saat yang tepat dia pasti akan ke kalian, seperti gitu Sagitarius. Jadi siapkan mentalmu aja ya, kira-kira jawaban apa yang akan kamu berikan pada saat mereka datang. Gitu ya Sagitarius ya. Itu yang saya lihat, orang-orang terkoneksi denganmu, yang ingin bertemu denganmu. Wah, semoga resonate ya dengan kalian. Dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi denganmu dari zodiaknya. Dari zodiaknya kita lihat ada sesama Sagittarius, Capricorn, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan Leo. Kita lanjut lagi ke inisial. Saya ambil kartu inisial, ada huruf N, D, Y, P, Q, A, C, B, H, L, W, R, T, J, O, M, P, Y, F, Z, Q, L, R, N, T, M, H, dan U ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini.
Oke, kita lanjut lagi ke bulan ya. Saya sisihkan kartu inisial, kita ke kartu bulan. Untuk bulan ada bulan Juni, April, Maret, Agustus, September, Desember, Oktober, November, Januari, Februari, dan bulan Mei ya. Kita lanjut lagi ke angka ya. Saya sisihkan kartu bulan ya. Untuk angka 1 sampai 31 ini patokan saya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka. Jadi secara keseluruhan, secara umum kamu yang merangkai-rangkainya ya. Apapun ya, sesuai intuisi kamu ya. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 6, 3, 7, 10, 9, 8, 4, 2, dan 7. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada angka 15, 18, 11, 17, 20, 14, 13, dan 18. Dari 21 sampai 31 ada angka 22, 25, 21, 31, 27, 28, 30, 29, dan 24 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate juga dengan kalian. Dan terakhir pesan semesta untukmu ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Sagittarius? Wah, Sagittarius mau, universe mau kamu harus bisa lebih berpikir tenang, harus bisa mengontrol emosimu, Sagittarius. Kamu nih kayak macam tidak kontrol emosi sehingga kadang-kadang on off ya. Universe mau kamu ini terlalu lelah. Sayangilah dirimu sendiri, Sagittarius. Kamu terlalu lelah ya, terlalu memikirkan yang aneh-aneh, terlalu memikirkan yang berat-berat ya. Kalau memang sekarang kamu tahu bahwa kamu di kondisi toksik, kamu bisa pergi dari lingkungan toksik itu. Sebenarnya Sagittarius ini cepat, artinya kamu tuh sebenarnya baik ya. Cuman terkadang kamu tuh ikut kata orang ya, jadi sensitif. Jadi berusaha untuk membahagiakan orang, mengikuti orang, takut menolak ya. Jangan, kamu harus punya pendirian, Sagittarius, untuk dirimu sendiri. Selama kamu tegas pada dirimu sendiri, itu berarti kamu akan bisa lebih membahagiakan dirimu. Selama kamu tidak tegas, berarti kamu mengizinkan mereka masuk untuk mengkoyak-koyak hidupmu ya, karena orang toksik itu kan seperti gitu. Ataupun malah kamu yang menjadi toksik buat dirimu sendiri karena ketakutan, kecemasan ya, gengsi, dan lain-lain. Nah ini, jadi kamu harus bisa lebih up terhadap dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu, maafkan juga dirimu ya. Dan baru setelah kamu punya terpenuhi semua, sudah merasa nyaman dengan dirimu, kamu pasti tidak akan meminta imbalan. Saya bahagiakanmu, kamu harus bahagiakan saya. Kalaupun seandainya kamu sudah bahagia, kamu pasti memberikan kebahagiaan orang lain tanpa pamrih. Entah dia mau bahagiakan kamu, tidak bahagiakan kamu, kamu enjoy ya, dan pasti mereka akan bahagiakan kamu. Kenapa? Karena tidak ada tekanan ya. Selama kamu menekan mereka, mereka nggak bisa bahagia dengan kamu tanpa tekanan ya. Orang kalau tekanan kan nggak bisa bahagia. Bagaimana orang mau bahagia kalau ada tekanan? Nggak bisa. Harus plong energinya ya, karena kalau tertekan ya pusing ya. Ya energinya nggak seimbang. Jadi semesta mau kamu yang didahulukan, Sagittarius ya. Lebih tegas pada dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, dan bahagiakan dirimu. Cari bahagia, bukan mencari kebahagiaan, tetapi kamu yang harus membuat kebahagiaan untuk dirimu sendiri, bukan dicari, tapi kamu yang harus bisa membahagiakan dirimu sendiri gitu ya. Bukan harus si A, si B, si C bersamamu baru kamu bahagia, tetapi ya kamu yang harus bagaimana caranya supaya dirimu bahagia. Makanya saya bilang ada talenta-talenta kamu supaya kamu bahagia, itu yang dikembangkan. Karena kan kamu menyukai talentamu kan, menyukai apa yang ada pada dirimu. Nah itu, kembangkan itu. Malah bisa menjadi penghasilan. Contohnya, kamu sukanya apa? Kuliner ya bikin vlog kuliner ya. Kamu jalan-jalan happy dapat duit ya. Nah itu harus bisa dikembangkan talentamu, kembangkan apa yang kamu sukai supaya tidak menjadi beban. Selama kamu menjadi beban, tidak akan bagus energinya. Itu juga akan berpengaruh ke kesehatan mentalmu dan terutama keuangan ya. Selama kamu bisa nyaman ya, kamu bisa menghasilkan lebih ya. Macam tadi saya bilang, kamu tanpa tekanan, otomatis kamu happy, otak kamu fresh. Setelah itu hasilnya maksimal dan kamu bisa mendapatkan uang juga yang baik ya. Besar sedikitnya pun saya lihat di sini, kalau orang bersyukur tanpa tekanan pasti dia akan tetap bersyukur walaupun mungkin dapatnya sedikit, karena dia berpikir bahwa besok pasti saya bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah itu artinya dia lebih termotivasi dibandingkan
kerja dengan tekanan, aduh saya kayak mau resign deh, ya. Tapi enggak deh, nanti saya kerja di mana? Karena ketergantungan. Jadi sekarang semesta mau kamu harus bisa membuat dirimu bahagia, ya, dengan caramu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Apa untuk kamu Sagitarius ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.